kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, kembali lagi tuh sama si Puji. Baik lagi di konten horor ya, konten horor saya dari Prabowo ya. Horror story namanya. Udah lama banget nggak bikin karena memang susah nyari narasumber yang intinya yang mau gitu, yang on cam depan kamera kayak gitu. Bohong guys, bohong guys. Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ada ini teman saya, teman kuliah dan teman satu kelas juga, namanya Novel Jafran. Nah, alhamdulillah dia mau ingin menceritain tentang pengalaman horornya dia gitu. Nah, pengalaman horor seperti apa yang dia punya, atau entah itu ya, ini sebenarnya bebas mau pengalaman pribadi atau punya orang gitu, yang pasti dianya ada di sana gitu. Udah apa ya, sedianya secara langsung atau tidak langsung lah dia ngalamin juga kayak gitu. Oke, langsung aja ke kita ke Noval. Gimana, Val? Jadi pengalaman pertama tuh kejadiannya tuh sekitar 2003 ya. 2003 tuh berarti baru punya satu adik kan. Yang Ini di apa? mana ini? Di Pekanbaru. Di Pekanbaru. Oh, oke. Biasa. Nah, jadi ceritanya itu waktu masih kecil, ya umur 3 tahun lah. Umur 3 tahun tuh ikut sama mama kan. Karena mama tuh masih ngantar-ngantar sekolah, kayak ngantar catering. Jadi kan kejadiannya itu pas lagi sarapan pagi. Jadi itu nama tempatnya itu tuh, maaf ya nih agak kasar sih istilahnya tuh, namanya tuh Milonte namanya. Milonte-lonte. Banyak lonte ya. Itu Jadi sarapan di sana gitu. Ini pas mau berangkat sekolah. Pas beres, pokoknya posisinya lagi nunggu kakak pulang sekolah lah kan, ngumpul emak-emaknya. Ya. Jadi itu tempat sarapannya itu kayak, kalau dulu ceritanya tuh banyak ngumpul-ngumpul di situ, kayak subuh-subuh banyak yang wanita-wanita jalan gitu, ngumpul-ngumpul gitu di situ tuh. Wow. Dekat kuburan. Nah, jadi ceritanya tuh pas itu tuh nggak tahu ada yang bercarut atau apa. Jadi kayak mungkin mamaku tuh kayak ngomong tadi apa? aneh. Bercarut apa itu? Bercarut, ngomong kotor. Oh, itu bercarut kotor. Bercarut tuh ngomong kotor. Ya, terus. Ngomong kotor. Jadi pas pulang dari sana tuh kayak aku tuh demam tinggi. Posisinya ya aku lagi dinas kan, keluar kota. Jadi biasa kalau anak-anak sakit dibawalah ke dokter langganan kan. Ini kenapa? Dari mana kok bisa kayak gini? Udah obatin, pulang bawa obat. Ya kan, udah pulang. Jadi posisinya tuh kayak nggak sembuh-sembuh, balik lagi. Udah kan berobat, ini kok belum sembuh-sembuh dok, katanya kan. Saya juga pasrah kan, nggak tahu harus gimana. Ya udah, akhirnya si dokternya itu ngasih gratis kan, ini udah bawa pulang aja obatnya. Saya udah pasrah, ini nggak tahu obatnya gimana, nggak sembuh. Coba ke alternatif aja. Alternatif dikasih tahu ada kenalan gitu di sebuah jalan lah, orang manggilnya tuh mbah gitulah pokoknya sebutannya. Jadi iya, orang-orang pintar alternatif gitulah, kayak kiai gitu. Terus kan ini ditanya kenapa, nggak tahu juga, tapi saya ngerasa pas ini ibu aku ngomong, kayaknya pas waktu lagi sarapan, nggak tahu saya ngomong kotor dekat kuburan, tempat sarapan dekat kuburan kan. Nah ini terus kan kata si kiai itu, ini kamu cari aja air kelapa hijau. Jam 11 malam air kelapa hijau siapa yang jual coba? Makanya kan. Terus
Sudah, dia cuma cuma ngomong, kamu cari air kelapa hijau. Nah, udah disuruh cari, pulang dekat rumah. Nah, itu untung ada. Untung ada yang jual kayak udah mau tutup. Udah dibawa ini. Terus dibawa lagi kan ke kiai itu, udah cepet-cepet disuruh apa namanya? Suruh minum, disuruh buka dulu kan. Ternyata airnya cuma sesendok. Sendok Air- apa? Sesendok makan. Sendok teh. Ini itu Sendok makan. dibuka, itu kan satu kelapa ini. Iya, satu kelapa hijau itu cuma ada satu. Terus pas Terus dibuka cuma adanya airnya itu. Airnya itu cuma ada 1 sendok makan. Iya udah nih disuruh minum, cepet-cepet minum. Nah, udah aja kan. Terus disuruh baca doa atau apa gitu di rumah. Dikasih makan. Nah, udah ada obat dokter juga disuruh minum, ya udah kan. Nah, terus nih belum sembuh-sembuh ceritanya kan, udah di rumah nih. Jadi suatu hari itu pas mau pergi gitu kan, mau pergi, ada yang ngetok pintu. Terus pas dilihat kan ada nenek-nenek kan, nenek-nenek. Assalamualaikum. Iya bu, sebentar, nah, kata ibu aku kan. Mau ini apa namanya? Mau ngelihat anaknya. Lah dia kok tahu kalau anaknya sakit kan? Ini siapa nenek nih? Terus kan eh disuruh apa namanya sama nenek itu, disuruh tebang pohon pisang berapa buah ya, berapa pohon gitu. Nah terus disuruh apa namanya, tebang, ambil airnya, tutup pakai daun, terus ambil pohon lagi, tebang, tutup. Nah terus disuruh itu kan, disuruh cari di mana coba kan. Posisinya ayahku kan masih dinas, jadi adalah tetangga depan rumah itu ada. Terus tadi sebelumnya kan nenek tuh kan nanya anaknya mana, masuklah, masuk, pas keluar lagi udah nggak ada nenek tuh. Itu asli anjir. Aneh gitu, aneh. nah, itu maksudnya keluarga ada lagi setelah keluar rumah atau cuma keluar dari kamar? Jadi kan posisinya nih nenek datang, mamaku lagi di kamar kan. Assalamualaikum, nah, udah keluar. Anaknya sakit ya, coba lihat. Nah kan coba lihat, terus kan dikeluarin lah aku kan, dibawa ke depan, masih ada. Jadi dia kayak ngomong, ini sakit apa, dari kapan. Nah, ya udah, terus disuruh aja kan, ini kamu cari aja pohon pisang, terus kamu tebang, ambil airnya. Jadi si pisangnya itu nggak boleh sama, jadi kayak 12 pisang atau berapa ya pisangnya itu, air pisangnya itu pokoknya kayak gitu lah, ribet kan. Terus udah didoain kan, pas mau mamaku nih niatnya mau ngasih makan gitu kan, karena udah nggak tahu anehnya aja pas ambil makan nih ke rumah, masuk, terus keluar lagi neneknya udah nggak ada. Sudahlah, ngomong ke tetangga, tadi ngeliat nenek-nenek ada nggak ada, katanya nggak ada. Loh itu kemana? Jadi dia tadi ngomong nenek tuh suruh apa namanya, nebang pohon pisang, ngobatin si Arfan nih, obatnya itu katanya. Untunglah tetangga depan tuh, belakang rumahnya tuh rupanya kebun pisang. Ya udah diobatin. Jadi dulu tuh pas keteguran tuh badan kurus, kayak busung lapar, kayak orang sakit ini apa, kanker liver, tau nggak? Nggak Buncit tahu. Kayak gitu. oh, kirain kayak orang sakit tipes aja. Enggak, Berarti kayak orang busung lapar gitu, badan kurus, perutnya buncit, perutnya doang buncit gitu. Lu ke gua ya? Buncit-buncit. Enggak, beda. Oh. Udah sih itu horor sih, lebih ke mistis sih itu tuh, ya nggak sih? kayaknya ini mungkin kayak iya tahu ya, kalau dari ceritanya itu kesannya kayak gini nih. Itu mana kan yang pas kenanya katanya di warung ya? Tadi Iya, bilangnya di ya? warung Di warung sarapan. itu lah. Kayaknya gini. Ini kita maaf aja lah ya juga ya.
mungkin ada orang yang mau nyantet gitu kan. Zaman-zaman dulu kan kayak gitu, masih zamannya santet-santet kan. Nah, mungkin dia mau nyantet warungnya atau yang punya gitu kan, yang anggaplah masalah pribadi lah gitu kan sama warungnya. Mungkin pas pas pada saat itunya jalan, santetannya jalan, kebetulan ada Mane di sana karena Mane Iya. masih kecil juga, masih polos gitu, gak tahu apa-apa, gak ada perlindungan apa-apa juga dari diri Mane juga, ya udah jadinya Mane yang kena jadinya gitu. Ya. Atau paling buruknya ini negatif banget ini, mohon maaf yang bagi yang punya warung, mohon maaf. Eh, siapa tahu dia dia memang kayak menyimpan rahasia yang dimana ternyata mungkin kayak adalah Guna-guna kali ya. tumbalnya gitu, kayak ada nanti yang bisa kena sakit atau enggak. Mungkin ada beberapa pelanggan yang seandainya datang ke sana, dia kalau dia gak ada pelindungan apa-apa atau ya lengah terus tiba-tiba gampang dimasukin gitu. Iya, Kayak gitu. Itu sebenarnya banyak lah kayak di rumahin juga. Di rumahku juga di sini, bukan di rumah, maksudnya kayak di antara kota gitu. Ada daerah-daerah. warung-warung yang kadang di depan pintu ya, depan pintunya, di atasnya itu kadang nyimpen kayak jenglot, Iya, kayak iya. jenglot, Heeh. terus kayak rambut panjang hitam tuh. Iya. Jadi itu buat penglaris gitu. Jadi kayak biar ya kayak ya Musyrik kayak ya gitu kayak kan. gitu gitulah. Itu bisa jadi kalau seandainya ada customer yang masuk, mungkin bisa lah dijadiin makanan lah gitu buat buat si ininya. Ya udah Buat sakit dia nanti ya, nih sakit orang untung. sakit nih orang. Kadang kan gini kan, oke kamu bakalan bakalan bisa banyak pelanggan, bakalan sukses lah jualannya, warung makanannya. Tapi Tapi harus ada tumbal gitu iya kan. ada tumbal yang nanti mungkin dia suka gitu organ tubuh dalamnya kita gitu. Kayak gitu. Itu ada ya. Dan di rumahnya juga ada juga yang ngalamin kayak gitu gitu. Terus ya itu sama juga. Kalau seandainya nggak ada gitu, mungkin ada orang yang mau ngirim ini santetan, tapi kan ada kan kayak gini. Ada orang yang ngirim santet, itu nggak kena, mental. Yang kena orang lain biasanya, yang Ya, lagi ada di sekitar karena itu. yang ditargetkan itu kuat Nah, kan. iya biasanya kuat kayak gitu. Itu ada. Dan makanya biasanya nggak tahu ya, ini orang-orang sini sih, orang-orang katanya kalau mau bikin rumah setidaknya itu ada tumbuhan. Di rumah itu ada tumbuhan, entah itu pohon apapun lah. Karena katanya kalau seandainya santetannya gagal, nanti santetannya itu bakalan mental atau ngarahnya ke si tumbuhan itu gitu. Oh, Itu buat menangkal. Jadi kayak kalau seandainya ini yaudah biar ngarahnya ke si tumbuhan, nggak oh. nggak ke orang lain yang di sekitarnya juga kayak gitu. Gitu kalau ini. Baru tahu sih bisa kayak salah sasaran gitu ya. Bisa Pak. Itu kadang malah di tengah jalan, malah belum nyampe di taganya, di tengah jalan kadang. Kalau kan nggak tahu juga itu sih konsepnya gimana atau ininya gimana. Jadi kayak kadang kan kayak setan atau jin atau apa kan punya nafsu sendiri juga. Kalau Ya. kalau jinnya atau setannya atau hal yang disantetin itu punya nafsu lain gitu, ketemu di tengah jalan, ketemu orang, weh enak nih kayak gitu, atau gampang nih dimasukin, Ya, kadang masukin aja. melenceng aja kadang. Terus Tapi kalau lu mau nggak gitu? ya enggak lah, ya lu nanya gitu gimana mau gue anjir, si gelo anjir. Itu itu ada, makanya apa pas Mane bilang Mane di tempat makan tiba-tiba sakit dan sebagainya, Aing langsung ngarah ke sana sih. Mikirnya Aing buruk udah, sumpah mikirnya Aing buruk Ya, antara kemungkinannya itu ya yang penunggu di sana dalam kata kutip nggak seneng kalau ada orang ngomong kotor, kasar, sembarangan gitu. kayak Itu gitu. suka terjadi. Iya makanya. Jadi Aing udah mikirnya udah buruk. Jadi mungkin dari pihak sananya atau mungkin dari pihak luar yang kebetulan nggak kena ke targetnya kayak gitu. Jadi kalau daerah-daerah sini tuh mereka tuh percaya kalau kebanyakan tuh anak kecil tuh kayak waktu kecil sering dimasukin atau sering ngomong, sering lihat, cuma dia kan belum bisa ngomong kan. Cuma dia tuh kayak sering nangis, nah gitu.
Nah, kecil tuh rentan kalau di situ tuh. Iya, gila. Ya, ngeri juga sih demi kayak. Itu juga baru diceritain pas yang udah gede lah. Soalnya gini nih, apa? Kayak itu lebih lebih merugikan ya, lebih merugikan atau lebih menakutkan lah. Karena jatuh daripada kayak ketemu langsung hantu gitu. Soalnya Iya, jatuhnya itu langsung kena ke kita kan. Entah itu iya. kita Diri sakit, kita. iya entah itu sakit ya intinya rugi banget lah buat kita. Kalau cuma ketemu hantu, paling ujung-ujungnya ya kalau biasanya rata-rata kalau kita langsung bener-bener tatapan sama hantu nih ketemu ya amit-amit ketemu gitu langsung depan muka kita ujungnya paling pingsan takut teriak lari kayak gitu. Tapi kalau ada merasakan hantu hawa-hawa mana ya biasanya kerasukan biasanya kayak gitu. Beda beda sama kalau kita kena santet atau kena Wah, guna-guna lah itu lebih merugikan. Pasti jatuhnya kita udah antara sakit nggak bisa disembuhin terus ya udah ada hal-hal buruk-buruk lain yang pasti ngikutin kayak gitu biasanya pasti udah kayak gitu tuh Santet. biasanya orang-orang iri, misalkan si pasti yang mau nyantet itu tuh iri dengan bisnis dia kok bisa lebih maju daripada aku iya gitu kan. apapun itu intinya pasti iri apapun itu gak suka pasti intinya masalah pribadi lah entah itu bisnis pribadi hubungan pribadi kayak gitu-gitu pasti pasti Iya, zaman-zaman dulu ya kayak gitu banget itu mah udah langsung raja terakhir aja. nggak ada tuh Di ngomong-ngomong terakhir atau kayaknya. tawuran atau baku hantam nggak ada dulu mah langsung ke dukun set langsung sampai dah gitu ya langsung. Mujarab memang. Nah itu kan pada saat kecil ya Iya, yang kalau terjadi sama seandainya diri aku sendiri, kalau bukan. kalau seandainya ini yang mungkin eh, udah gede gitu dewasanya mana lah. Jadi ceritanya itu kan ayahku sakit kan dirawat di Jakarta kan. Ini Nah, mana umur karena aku berapa kamu kita umur berapa kelas 3 SD. 3 SD 3 berarti SD oh, 8 oke 8 tahun. Nah, 8 tahun. hmm. Jadi mamaku tuh nanya, soalnya kalau biasanya aku dititipin sama yang jaga rumahku dulu tuh sebutinnya Makwo lah, Makwo. Ini Tapi siapa Makwo aku tuh kayak pembantu lah, pembantu. Aku kalau dulu tuh biasanya situ, cuma Makwo aku nih kebetulan lagi banyak kerjaan juga kan, bikin kue atau apa. Dekat rumahnya tuh ada juga jaga rumah. Jadi mamaku nanya, terus mau dititip sama siapa? Ya udah sama temen SD aja. Kebetulan kan ya udah kenal baik. Ya udah langsung disamperin ke rumahnya. Itu tuh baru pertama kali tuh kelas 3 SD itu dititipkan. Ya udah aku sekolah sama dia kan. Terus kayak ngalamin kejadian aneh-aneh tuh sejak apa ya? Sejak berapa lama ya? Pokoknya kejadian pertama tuh si dapur itu pas malam kayak ada bunyi pecah piring gitu loh, bunyi pecah piring. Yang berletak gitu. Iya, terus si mamanya ini, teman aku ini dilangkahin gitu sama apa Kain namanya? apa? Dilangkahin. gimana dilangkain Oh, pada dilangkahin. tidur pas ada Nah, tidur atau pas tidur dilangkahin, langsung bangun dong. Cuma posisinya mamanya itu nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong. Jadi kayak dia ngeliatin diri dia gitu, genderuwo itu, rambut panjang. istilahnya kayak Ih, ketindihan bukan kayak ketindihan nggak ketindihan. Nah, ya kayak gitu, ketindihan. Jadi dia sadar karena dilangkahin itu, terus dia nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Oh, kayak Nah, ketindihan itu itu ya. ya kejadian pertamanya kayak gitu. Nah, terus itu kan awalnya tuh. Nah, terus lanjut ke dia tuh punya 3 kakak kan, teman aku ini yang paling musuh cowok. Nah, jadi kejadiannya di kakaknya nomor 2.
kakak nomor 2 ini tiba-tiba dia diem, nyisir. Dia nggak pernah nyisir. Ini nyisir senyum gitu kan. Gini Iya, kepala iya. merah gitu kan. Kamu kenapa? Terus kan gini. Serem sumpah. Aing ngeliat itu serem banget, serem sumpah. Matanya merah, lagi nyisir gitu kan. Tuh jadi merinding kan. Ji, belakang mana siapa? Mana dinding. Salsa. Anjir. Ada si Panji. Oh, kirain siapa. Aing kira siapa sih? Soalnya dia udah gini di belakang Panji gini ngapain? Nah, terus kan Tahu dia mana? jadi keluarganya itu punya kenalan saudara gitu yang bisa ngobatin. Nah, jadi hari itu malamnya langsung lah dibawakan ke rumah saudara. Tanya ini kenapa? Ini katanya kan yang di rumah itu tuh di tetangga depan itu punya sumur. Nah, yang dari sumur itu genderuwo itu. Jadi kan Genderuwonya kelihatan nggak? iya, tapi nggak tahu ya. Mamanya ngomong dia ngeliat ada genderuwo dari dapur. Nah, terus dia datang loh ke kamar. Ya, anjir. Jadi awalnya tuh pas kakaknya kecil, mamanya ceritakan pas kakaknya kecil tuh dia bisa ngeliat kayak ketindihan juga, cuma kayak nggak bisa ngomong gitu. Ya kan anak kecil kan. Nah jadi kan udah dulunya gitu. Terus kan udah kan dibawalah ke rumah saudaranya tuh. Udah diobatin. Ditanya kan dimasukin kan medianya itu si kakaknya itu dimasukin. Kamu siapa? Namanya tuh siapa lupa, pokoknya dia nyebut nama. Asih, Tapi bukan? dia bukan. Beda dong. Itu kan film gitu dari Dinalisa. Jadi biasa kan, disuruh assalamualaikum nggak mau kayak gitu kan, kafir, jatuhnya kafir. Dia ngakunya kafir, dia nggak mau sholat, dia nggak mau tunduk sama Tuhannya, kan? Katanya dia nggak suka sama kakaknya ini karena kakaknya ini nggak suka sholat, jadi dia suka, maksudnya dia nggak suka jadi dia masuk ke kakaknya ini biar kayak tambah parah gitu. Jadi posisi itu kayak ini setan kan suka orang yang nggak sholat kayak gitu. Jadi mungkin maksud dia tuh kayak buat keluarga dia sadar kayak harus taat ibadah gitu kan. Nah, positifnya gitu. Jadi kan terus yang ke kakaknya ke berapa lagi ya? Ketiga kalau nggak salah. Nah, sama kuntilanak juga. Jadi dia tuh dulu emang udah ada dari dulu di rumah itu. Terus kan yang kakak nomor 3 ini yang dulu ketindihan nggak bisa ngomong, dia ngeliat cuma nggak bisa ngomong. Cuma dia nih nggak bisa dirasukin kakak nomor 3 karena dia bisa bilang rajin. Jadi kayak tameng untuk diri dia sendiri biar nggak ini kan. Nah jadi karena ada kejadian kayak gitu tuh keluarganya nih punya rencana pindah rumah, bangun rumah gitu loh, jauh pokoknya jauh. Udah sebenarnya itu rumah yang ditempatin karena nunggu rumah yang dibangun itu jadi. Nah jadi tinggal di situ sementara. Nah jadi ya udah posisinya pindah itu pas kelas 5 ya, kelas 5 pindah. Nggak jauh dari pindah itu ada juga kejadian kayak gitu, ngikut rupanya setannya nih. Jadi benar-benar lengket gitulah kemanapun. Yang kena itu sama orang yang sama masih. Kakaknya nomor 2 juga. Oke. Gak tau kenapa bisa lengket gitu, mungkin
apa ya, saking kuatnya setannya nih, punya golongan yang paling tinggi mungkin bisa ngikut kayak gitu kan. Terus biasalah dibawalah saudaranya tuh yang tempat obat tuh kan ke rumah ditengok. Rupanya bukan rumahnya yang punya penghuni atau apa ya, setiap rumah pasti ada penunggunya gitu. Cuma yang ngerasukin itu tuh katanya pas ditanya sama ngikut karena dia tetap nggak suka sama kakaknya nomor 2 ini. Nah jadi pas di rumah yang baru nih bawa saudara satu orang cewek. Nah itu bawa juga, dia ada juga di diri dia itu, bawa juga ke rumah itu, ya jadi rame dong. Jadi tiap-tiap bentar kayak nyisir gitu, mojok diem gitu kan, gini anjing serem lah aing ngeliatnya. Kan aku manggil mamanya kan, mah kakak itu ini lagi, cobalah lihat di kamar. Ya Allah, kenapa lah, diam kau, gitu langsung ngomongnya ke mamanya. Ngebentak gitu. Iyalah Si juriknya. ya, si Jorisnya ngomong diam kau. udah dikumpulin aja kan, pokoknya diobatin. Nah pas itulah pengalaman aing pas ngelihat secara langsung gimana orang kesurupan, megang langsung orang, kuat pisan, sumpah kuat pisan. Gak bisa dipegang satu orang, 2 orang, harus rame. Terus kan ya udah nih siapin bawang putih, tempelin. Jadi si satu malam itu ya diobatin, keluar masuk gitu aja terus katanya kan, aku mau bawa tuanku. Pas ditanyakan siapa tuan kau, dia ada di atas tuh siapa coba? Papanya. Hah? Papanya siapa? Papanya dia. Lah jangan bilang papanya jurik. Rupanya yang dalam papanya itu tuan dia. Gila nggak? Iya. Anjir. Sumpah ya. Aduh, aing merinding sumpah. Satu keluarga itu dia jadi punya masing-masing kayaknya. Iya dan. Jadi kan di atas siapa? Disuruhnya kan yang kawan aku, yang temen aku itu. Papa di atas. Mana tuan kau? Suruh keluar kanan. Disuruh. Dia terus kayak ngentakin kaki kan ke lantai dung gitu kan. Kok nggak sakit gitu ya? Kasian sama si kakaknya anjir. Kayak tiap dimasukin tuh kayak disakitin gitu, kayak nyiksa diri sendiri gitu. Kadang suka nyakar sendiri, nyakar. Gila nih. Jadi si kukunya tuh panjang emang kuntilanak tuh. Serem. Ya anjir lah, banyak jadi kuntilanak. Nah, terus kan pas mana bawa tuan kau sini, dia takut sama tuannya tuh. Pokoknya tiap tuannya nih datang, dia bawa tongkat, badannya tuh besar, tongkat nih. Setiap dia ngentakkan tongkat ini nih, itu tuh kayak gempa gitu loh. Rupanya pas turun memang enggak, bagi dia jangan suruh turun, aku takut katanya kan. Biar aja dia di atas tuh, kata si kakaknya kan. Papanya ini memang kayak enggak apa ya, maksudnya dia diam-diam aja, cuma belakang-belakangan setelah kejadian yang di rumah lama tuh emang dia sering emosian bapaknya, kayak sering marah. Biasanya kayak nyuruh sholat, nah ini enggak, cuek aja gitu kan, kayak aneh. Mamanya juga sering, kenapa lah papa nih katanya kan. Nah terus kan pas turunlah papanya nih kan, takut, jangan turun. Kenapa aku takut sama papa tuh? Itu bukan papa orang nih, itu tuanku katanya. Gila anjir. Nah pas baru dari situ ketahuan rupanya papanya ini. Tapi papanya nih kayak nggak nunjukin kalau dia kesurupan. Jadi kayak kenapa dia tuh? Nah, ini pak kesurupan. Oh, obatin lah, man. Kan responnya kan kayak aneh gitu kan.
biasa aja kayak nggak ada peduli atau apa gitu kan. Terus akhirnya ternyata jadi kayak apa ya, si tuannya ini memang nggak tahu tuannya tuh genderuwo atau apa, pokoknya dia tuh bener-bener kuat, bisa bikin kakak-kakaknya tuh kayak sakit badan, demam, tiap dirasukin. Gitulah pokoknya. Nah terus akhirnya mereka diobatin semua sekeluarga kan. Jadi si tuannya ini bener-bener kayak kan pengen tahu siapa tuannya. Jadi ada medianya juga kan, saudara mereka juga. Jadi selama ini yang bikin emosi, bikin marah-marah bapaknya, jadi si tuannya ini bener-bener dirangkulnya, badan papanya ini dirangkul di sini di pundaknya. Makanya dia kayak gondok nggak sih, kayak bawaannya tuh lihat dia marah, lihat siapapun marah gitu. Aneh. Kayak cewek PMS lah. Kayak ya emosian gitu, temperamen, apa marah. Ya gitulah. Akhirnya mereka sembuh, alhamdulillah. Nah tapi kan itu posisinya kelas 6 SD terakhir, udah diobatin dan bersih semua. Nah tapi pas SMP kan udah lama nggak ketemu nih, udah lama nggak dititipin di sana kan. Akhirnya aku satu SMP juga sama dia, cuma udah jarang dititip gitu kan, karena udah dibawa pulang ke Pekanbaru kan ayahku. Nah pas ke rumah, anehnya tiap ke rumah selalu pingsan, selalu aneh tingkahnya. Ini siapa temanmu? Ini temanmu yang pingsan? Kakaknya itu, jadi kayak kakaknya ini emang mudah dirasukin gitu. Itu ceritanya. Jadi tiap ke rumah ya, pokoknya kan mau belanja kan, ibuku kan pedagang fashion gitu. Jadi kan tiap ke rumah kok aneh. Aku mau ini. Jadi kayak aku mau tas ini, aku mau ini. Bayar tolong. Kayak nyuruh gitu. Enak banget nih. Siapa yang bayar? Punya hasrat kayak apa ya? Nafsu juga, setan nih benar. Iya memang, itu gak bisa dipungkiri memang. Kan gede banget kan, nafsu setan itu lebih besar aja. Jadi akhirnya ya udah, mereka udah bahagia sih. Lihat story-nya tuh mereka tuh selalu pergi, selalu makan bareng gitu. Senang aja liatnya. Kalau dulu tuh emang mereka tuh apa ya, kalau tiap keluar tuh takut, punya rasa takut sendiri gitu, takut kesurupan tiba-tiba, pingsan tiba-tiba gitu kan nggak nyaman gitu kan ke orang lain juga. Terus sekarang udah sembuh kok mereka, udah gitu ya, kayak cerita Insidious ya. Iya Insidious ya, kayak yang ini sih, kayak Conjuring. tahu nggak religi yang dulu di TV yang Ustadz. Iya, yang kayak Ustadz kayak gitu, tahu nggak? Tahu. Ceritanya kayak gitu, yang mana cerita yang sekarang itu. Ini ya, walaupun itu bukan pengalaman ke diri aing, cuma kan ya setidaknya pernah lah ngerasain megang orang kesurupan gitu kan. Mane memang nggak ngalamin secara langsung kesurupannya, tapi Mane ada di sana gitu, yang tahu gitu. Itu kan sampai nggak tidur anjir, sampai nggak tidur, kayak nggak nyaman, takut kesurupan lagi. Itu tuh benar-benar nggak nyaman lah. Apalagi kan tetangga juga ikut serta lah nonton gitu kan. Tapi yang enaknya dulu tuh kayak nggak rame banget berarti gitu. Video story kesurupan. Kalau sekarang mah kesurupan bukan ditanganin, enggak, di videoin dulu. Wih kesurupan. Berarti itu udah lewat lah. Nggak ditanganin. Jadi yang satu lagi nih, pengalaman ngelihat dukun. Jadi bukan apa ya, Aing tuh nggak tahu kalau dia tuh dukun. Jadi sekeluarga nih ceritanya pergi mau kemana, kurang kan? Mau berobat, ngomongnya tuh berobat. Jadi datanglah di satu rumah
peta, rumah peta kan kontraknya. Masuklah. Jadi pas masuk tuh dia udah apa ya, si dukunnya ini tuh udah ngelotot gitu ke ini, ke si kakaknya ini kan. Jadi yang diobatin itu kakaknya nomor 2, nomor 3, sama yang saudaranya yang bilang itu yang pas pindah rumah. Ini masih lanjut deh. Ini orang yang sama yang itu. Iya, sama. Berarti ini inginnya diobatin ke si dukun ini. Nah, jadi pas si kakaknya ini yang bertiga itu kan mau diobatin. Mereka nggak berani masuk. Ternyata mereka tuh udah dirasukin sejak di mobil. Jadi kan mereka diam aja, diam. Lihat jalan gitu biasa kan. Nah, pas turun, aku nggak mau turun. Kenapa? Masuklah, nggak mau turun. Di situ udah ketahuan si dukunnya udah kayak mantau kan, ngotot gitu kan. Suruh dia masuk, nggak mau kan. Ya udah, secara nggak langsung kan, ya udah paksa masuk. Jadi kayak manggilnya tuh cuma pakai menyan, bakar menyan, ada asbak, terus ada apalah sajian-sajiannya gitu. Udah Ya itu ya. ya pokoknya bawa menyan gitu lah, aneh. Udah langsung ngomong berdua, Assalamualaikum, ya biasa kan. Nggak mau jawab, aku kafir ya teman. Gila itu pasti setan. Udah sih gitu doang. Akhirnya deh. Berarti intinya sekarang udah aman lah ya, nggak begitu. Cuma Udah. memang ada beberapa kali pingsan gitu. Udah sembuh mereka. Udah lama juga nggak ke rumah itu temanku tuh. Ini nggak deketan nggak? Tetangga deket nggak? Atau sekarang rumahnya jauh-jauhan? Jauh, lumayan jauh rumahnya. Oke. Kayak dari Telkom ke inilah apa namanya, Kota. PSM. SM. Oke. Oh ya. Ya lumayan. Satu SMA sama dia lagi. Enggak, Hal. beda SMA. Pokoknya terakhir SMP aja. Jadi saking kayak udah dianggap saudara gitu kan, kakak beradik. Ya. Ya udah sekolah sama aja lah gitu, biar kalau udah kan masih sakit ayah kan, jadi kayak ya udah biar gampang sekolahnya bareng gitu. Udah kita bareng. Udah terakhir ya pas reunian biasa lah temunya. Oke. Mantap. Gila. Tapi gue Serupan aja. nggak terlalu serem, cuma lucu sih, jatuhnya lucu. Iya sebenarnya jujur ya, kalau Aing sendiri sih nggak tahu ya, kalau ini kan mana yang ngerasain yang di sana gitu. Kalau Aing kan cuma dengerin doang kan. Kalau kayak ada orang-orang kesukaan gitu, jujur aku sendiri kayak nggak pernah ngelihat secara langsung, juga nggak pernah kayak gitu, kayak orang kesurupan itu gimana. Ya. Enggak deh, kalau ngelihat nggak tahu Masa ya, nggak ada? kayaknya lupa deh. Tapi gini, Biasanya tiap sekolah ada nggak ada? Tiap iya sekolah pasti ada ya, wajar lah ya, sekolah-sekolah yang ada cerita horor gitu wajar lah ada. Cuma jujur aku tuh gak pernah sampai bener-bener yang ngelihat gitu, ngalamin nggak, entah itu secara langsung atau nggak langsung, nggak pernah ngalamin. Dia dapat cerita doang lah. Tapi ada, ini baru-baru ini, nggak tahu udah berapa minggu ya, entah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu gitu, nganter temenku cutting ya, basketan gitu. Kita habis latihan basket lah gitu. Baru dong itu mah. Bukan minggu-minggu kemarin, Ji. Udah lewat 3 minggu atau 3 mingguan yang lalu gitu. Udah lumayan lama lah intinya. Beberapa minggu yang lalu lah gitu. Itu cuma lewat doang. Naik mobil. Kebetulan hujan kan. Gerimis karena udah rada malam gitu kan. Hujannya udah dari maghrib. Gerimis. Udah oke. Pas pada saat mau nyampe ke rumahnya, itu ada orang yang duduk-duduk di depan rumah kosong sebelumnya. Samping-sampingnya ya ada warung orang-orang nongkrong gitu. Cuma satu cowok ini doang gitu. Dia duduk tiba-tiba langsung ngegeliat kayak orang anak-anak kecil ngeguling-guling marah gitu, tau gak sih? Kayak gitu. Terus langsung orang-orang yang duduk nongkrong tadi itu langsung pada nyamperin rumah, dibaca-bacain gini-gini. Nah,
kalau dari temennya aku itu yang cutting ini, dia memang ngomong, katanya rumah ini udah lama kosong katanya gitu, dan bukan dijual, gak laku sih, gak tahu ya ceritanya gimana, intinya udah gak ada yang mau nempatin di sana gitu lah. Pas Karena angker nggak sih? iya pasti kayaknya udah angker deh. Terus yang cowok ini nggak tahu, dia duduk aja kayaknya, ya udah, entah itu mungkin pipis sembarangan ya, kan ada kan kadang orang gitu yang kan dia kan seberangnya kan, di seberangnya itu kan warung nongkrong gitu, warung ada orang juga gitu teman-temannya, mungkin dia izin dulu ke rumah kosong itu, ke gang kecilnya pipis mungkin ya gitu, itu bisa jadi dong. Aku nggak tahu ininya apa, nggak tahu pasnya, soalnya posisi aku udah deket tuh naik mobil, set dia sebenarnya duduk tiba-tiba ngeliat kayak orang, kayak anak kecil ngambek kayak ngeguling udah didatengin orang mas, dan orang diliatin orang dibaca-bacain ya, langsung mikir kayaknya kesurupan. Aku mikirnya malah kecelakaan gitu, enggak, tapi nggak ada kendaraan apa-apa. Ini apalagi itu gang bukan jalan gede bukan, tapi gang doang gitu. Ini terus ada orang yang dipegang-pegang, tapi dia kayak mau ngeberontak gitu. Oh ya udah, berarti mikirnya cowok yang kayak gitu. Jadi kan berarti itu kesurupan kayaknya. Kesurupan sama rumah yang si kosong itu gitu. Rumahnya lumayan gede, lumayan. Rumahnya tuh abu-abu kayak dari bataku tuh, yang bukan yang merah tapi yang abu-abu tuh, yang bata dari abu-abu gitu, bataku kan ya namanya itu ya biasanya. Yang bata semen masih kayak batu bata susun gitu ya, dinding gitu ya, tapi belum di. Enggak, bukan itu. Ada kan bata yang beneran warna abu-abu. Oh, bata beton. Iya, bata beton kayak gitu. Itu pagarnya dari itu. Terus ke sananya rumahnya. Nggak tahu itu rumah lantai apa enggak, soalnya gelap dan nggak ada lampu jalan juga, nggak ada. Intinya rumah itu udah rumah kosong gitu. Lah itu juga baru pertama kali, itu pun aku sama temanku itu cutting sama adik kelas lagi itu nggak turun, ya udah lewat gue lewat biar orang itu udah ada yang nanganin juga gitu, yang ngebaca-bacain lewat. Cuma kita ngeliat gini doang, ngeliat tuh oke gitu. Emang. Soalnya ya apa ya, kayak apalagi itu kondisinya masih gerimis kan, dan udah malam juga gitu, ya takut ada apa-apa juga kan. Lagian aku juga sebenarnya aku juga ada adik kelas gitu, adik kelas yang aku bawa, yang nggak enak juga kalau terlalu malam, kalau masih sosokan nanya turun, ada apa ya mas, ada apa ya bu, nggak enak. Tapi ngelihat itu pas bener, untung nggak nyebrang, maksudnya dia kesurupan, untung kayak gak lari-lari tuh, karena kadang ada kan yang lari tiba-tiba ke tengah jalan kayak gini, gitu kan serem gitu. Betul aja cuma ngeliat udah ada yang nanganin. Gila, itu baru pertama kali pas depan mata, makanya kayak ada orang kesurupan kayak gitu. Biasanya cuma ngedengerin cerita orang kayak gitu. Gila sih. Kalau kayak gitu ada sih kejadian depan rumahku ini kan dulu pindah 2005. Nah jadi kan biasa kalau orang mamaku tuh kan udah banyak yang kenal belanja gitu kan, di mana rumah ini udah pindah ke rumah yang baru sekarang, di mana ini udah datang, dia bawa adeknya, ini kan adalah tetangga lama dulu kan, kok aneh rumah depannya tetangga ini udah kosong. Jadi ceritanya tuh rumahnya tuh disegel bank karena dia punya utang, terus lari kan, nah terus akhirnya rumahnya disegel sama bank. Duduklah di ayunan, dulu ada ayunan kan duduk ayunan samping nih langsung kelihatan rumah depan tuh. Jadi Tan, sinilah dulu, itu di depan tuh kok ada yang dadah, mana nggak ada, itu rumah kosong tuh, sinilah dulu Tan, kata adeknya yang mau belanja itu. Rupanya itulah sejak itu tuh rupanya emang ada penghuninya, kayak penunggunya gitu. Cuma kayak nggak ngeganggu kita ya selama tinggal beberapa puluh tahun sekarang, alhamdulillah. Ya selama di rumah cuma orang lain yang
kesurupan cuma Ya itu alhamdulillah lah, syukur lah, jangan sampai kena ke keluarga kita lah ya. Gila sih. Ya gak enak sih intinya kalau kesurupan ke santet itu gak enak. Kalau aku pribadi ya, kalau disuruh milih, ya udah mending langsung ketemu. Maksudnya kayak jump scare gitu lah, daripada kerasukan. Kalau kerasukan pasti takutnya ke diri kita. Kadang ya, aku juga gak percaya sih, kayak maksudnya kayak oke, ini udah gak ada, gak dirasukin. Tapi kalau di pikiranku kayak dia masih meninggalkan sesuatu gitu. Kayak gitu ya. Makanya kan yang tadi kamu bilang kan, walaupun dia udah sembuh, oke, udah enak-enak aja, tapi kan ada sewaktu-waktu kadang dia pingsan, kadang dia aneh lagi sikapnya. Oh berarti kan secara gak langsung dia sendiri masih belum bersih banget gitu, belum bener-bener terlindungi. Jadi kayak masih kelihatan lah, oh orang ini pernah kerasukan. Jadi hantu-hantu atau setan atau jin itu masih berpikiran, oh yaudahlah masukin itu orang aja, itu gampang. Oh gitu, udah bekas pernah dirasukin kan. Gitu. Soalnya kayak ya walaupun dibilang udah bersih, udah gak ada, udah orangnya udah normal, tapi pikiranku kayak masih gak bakal 100% itu hilang. Pasti ada menyisakan sesuatu. Mereka tuh rentan, intinya rentan, masih bisa masuk. Masih bisa, makanya kayak kalau ini kan ada rata-rata kan di ruqyah gitu kan, misalnya itu di ruqyah, terus di ruqyah ya udah habis itu udah berubah, tobat, entah ya udah banyakin sholat kayak gitu-gitu, atau ya dengan cara masing-masing lah ya kan. Orang kan juga pasti punya keyakinan masing-masing untuk melindungi dirinya dia sendiri kan. Ya gitu. Wah, oke, udah lumayan hanya 46 menit nge-record aja menjadi cerita pengalaman si Noval ya, dari kecilnya dia sakit ya. Kalau kita mikirnya dia apa namanya tadi, kena ininya lah, keteguran gitu. Intinya kalau katanya dia keteguran gitu, atau yang bahasa biasanya kita tahu ya, dia kena santet lah, atau mungkin apa sih namanya, salah sasaran lah ya, kena guna-guna salah sasaran gitu dari warung yang pernah dia samperin gitu. Terus sama tadi juga pengalaman apa tadi, ngeliat secara langsung orang kesurupan, dia megang juga, yang dimana sampai pindah rumah ya, pindah tempat kayaknya, pindah rumah kan ya, tapi nggak apa namanya, nggak mempan, ujung-ujungnya tetap ngikut ya, lambat laun alhamdulillah sekarang aman nih Pak. Alhamdulillah mereka sehat kok sekarang. Alhamdulillah sekarang aman ya, semoga juga ini ya. Untuk cerita horor kali ini mungkin bisa dibilang nggak ada gangguan horor sih, cuma lebih ke mistis ya, benar ya, mistis ya, nggak ada gangguan horor sama sekali, entah itu diganggu, entah itu ngelihat kan nggak ada ya Pak. Berarti lebih ke mistis ya, mending alhamdulillah lah. Dan alhamdulillah juga bukan secara langsung juga mistisnya kena ke si Noval gitu ya, beda kecuali saya yang kecil tadi, yang masih kecil, wajar kalau kecil. Kalau sekarang mah ya udahlah, intinya jaga diri masing-masing lah ya, memperkuat iman lah. Iya. Kayak gitu. Dan mungkin gitu aja horror story malam ini ya. Nah ini mungkin dari Panji atau si Noval ingin pesan-pesan gitu, menyampaikan pesan-pesan ya. Ya intinya kita tuh hidup normal-normal aja lah. Jangan macam-macam lah ya. Kalau ada dendam nggak usah, mending kita samperin orang kalau punya maksud, maksudnya punya perasaan nggak enak tuh samperin aja, nggak usah sampai kayak balas dendamnya tuh dengan cara yang kotor gitu, nggak baik, musyrik gitu kan. Ya benar itu. Kalau masih bisa dibicarakan baik-baik ya, kenapa harus dengan hal-hal yang kotor kan? Itu aja sih mungkin. Iya. Ya. Iya sih, kalau aku juga kalau jadi mana juga pasti ngerasa kayak gila, akhir kok bisa gitu kan.
Oke, mungkin dari si Panjul. Dari gua, ya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, itu sudah penutup ternyata. Intinya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel merah di bawah ya, biar gak stuck ya channel saya ya, biar gak stuck gitu kan, biar jadi semangat dan kalau kalian ada saran gitu mungkin harus bikin konten apa gitu kan yang biar setidaknya ya menghibur kalian gitu. Komen aja di bawah. Oke. Gitu aja mungkin. Udah jangan lupa juga follow akun sosial media kita bertiga ya. Seperti biasa, semua link ada di deskripsi. Dan bantu juga teman saya ini si Panji lagi merintis usaha juga kan. Buka akun all shop. Iji. Ya, Udah yang udah pernah nonton Resident Evil ya udah tahu lah ya promosi-promosian ya. Siapa tahu nanti kan dia sukses kan kecipratan kan beberapa sepatu dikirim jadi endorse. dan Amin aja dulu. amin. Amin aja dulu. Udah mungkin gitu aja dari kita. Tunggu aja konten horror stories berikutnya. Sampai jumpa lagi. Udah tunggu aja konten horror stories berikutnya. Saya Dadi Prabowo pamit. Di sini ada Panji Pradana pamit. Panji Pradana. Terus Saya Nova Zarfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sick of all these lies. Don't care if I capsize. Oh no.